Allahumma kun li walikal hujjati hasan salawatuka alaihi wa ala ahba'i hadhihi sa'ati bil sa'ah waliyan wa hafizan qaidan nas hatta tuskinahu arduka tau'an mati'ahu biha tawbihan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala amirul mu'minin Ali alaihi salam. Waihak la'allaka dhananta qada'an laziman wa qadaran hatiman. Walau kana dhalika kadhalika battala sababu wal wa saqata al-wa'du wal wa'id. Inna Allah subhanahu amara ibadahu takhbiran wa nahahum tahqira wa kallafa yasiran wa lam yukallif asira wa ata 'ala al-hudud asira wa lam yu'sam maghduban wa lam yu'ahan wa lam yursilil ta'iban wa lam yunzilil taban lil ibadi wa la khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Pada minggu kemarin kita sudah masuk pada pembahasan sifat. Ini setelah kita membuktikan adanya wujud, kita masuk dalam pembahasan sifat-sifat wajib wujud. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat wajib wujud. Setelah sebelumnya kita membuktikan tentang keberadaan wajib wujud. Kita sampaikan, minggu kemarin kita sampaikan bahwa sifat wajib wujud itu, sifat hak ta'ala itu ada dua. Ada sifat subuti namanya, ada sifat salbi namanya. Sifat subuti itu apa? Sifat subuti yakni sifat yang pasti dimiliki oleh Tuhan. Sifat yang harus dimiliki dan selayaknya dimiliki oleh hak ta'ala itu adalah sifat subuti atau sifat positif. Dan sifat salbi itu apa? Sifat salbi atau sifat negatif adalah sifat-sifat yang tidak boleh disematkan kepada hak ta'ala. Adalah sifat-sifat yang tidak mungkin tersematkan oleh hak ta'ala. Ini adalah sifat salbi. Contohnya bagaimana? Contohnya sifat subuti atau sifat positif itu seperti hak ta'ala itu lim, hak ta'ala itu hayyun, qayyum, dan sebagainya. Adapun sifat negatif bagi hak ta'ala itu contohnya seperti apa? Dikatakan Allah ta'ala. Kan kita mengatakan Allah ta'ala. Ta'ala itu apa artinya? Ta'ala itu yakni maha tinggi. Maha tinggi dari apa? Maha tinggi dari segala pensifatan makhluk kepadanya. Maha tinggi dari segala pentashbihan dan permisalan makhluk kepadanya. Apalagi contohnya? Contoh sifat hak ta'ala yang salbi misalnya mukaddas. Mukaddas itu apa? Mukaddas itu yakni yang maha suci. Suci dari apa? Suci dari pensifatan makhluk, suci dari penyamaan makhluk kepadanya, suci dari syirikat dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kemudian dikatakan Allah Ta'ala itu lam yakun lahu kufuwan ahad. Yani tak ada satupun yang sama dengannya, tak ada satupun yang sederajat dan setingkat dengannya. Apalagi contoh sifat salbi itu, misalnya dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tak ada satupun yang menyerupainya. Contoh sifat berikutnya kita katakan sifat Tuhan itu terbagi menjadi, jadi sebelumnya kita katakan sifat Tuhan terbagi menjadi sifat positif dan negatif. Itu kita sudah bahas barusan, kita sudah kasih contoh. Sekarang ada lagi pembagian bahwa sifat Tuhan itu terbagi menjadi sifat zat dan sifat fi'il. Ini juga minggu kemarin kita sudah bahas. Apa itu sifat zat? Sifat zat adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, di mana dalam pensifatannya kepada Allah Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu selain dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti hayyun,
Allah Ta'ala itu maha hidup. Allah Ta'ala maha hidup, maka tidak perlu membutuhkan sesuatu selain dirinya. Tetapi ada pula yang namanya sifat fi'li. Apa itu sifat fi'li? Sifat fi'li adalah sifat-sifat yang kita sematkan kepada Allah Ta'ala, namun dalam pensifatannya kita membutuhkan sesuatu selain Allah Ta'ala. Misalnya seperti apa? Seperti Razik. Ini Allah maha pemberi rezeki. Kapan dikatakan Allah itu maha pemberi rezeki? Kalau ada yang diberi rezeki. Kan begitu. Dikatakan Allah Khaliq. Allah itu maha pencipta. Kapan dia dikatakan mencipta? Kalau ada yang dicipta. Dikatakan Allahu Ghafurun. Dia maha pemaaf. Kapan dikatakan maha pemaaf? Kalau ada yang dimaafin, ada yang berbuat dosa, ada mudznibnya. Ini kita sudah bahas. Dan kita juga sudah bahas bahwa terdapat 3 pandangan, terdapat 3 mazhab setidaknya di dalam pembahasan sifat-sifat Tuhan ini dan zat Tuhan. Golongan yang pertama kita katakan dengan ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til itu adalah mereka-mereka yang meyakini bahwa kita tidak bisa mengenali Allah Ta'ala. Nah, itu disebut ta'til. Kelompok ta'til ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa kita tidak bisa mengenali Allah Ta'ala, kita tidak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, kita tidak tahu tentang Allah Ta'ala. Nah, ini disebut kelompok ta'til dan kita sudah bahas. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua menyatakan apa? Allah Ta'ala itu bisa diketahui dan sifatnya pun bisa kita ketahui. Jadi kita tahu tentang Allah Ta'ala yang pertama dan kita juga tahu tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang kedua. Namun yang pertama, sifat-sifat Allah Ta'ala yang tadi kita ketahui itu dia memiliki wujud. Ini yang pertama. Yang kedua, wujudnya sifat-sifat Allah Ta'ala ini berbeda dengan wujudnya zat Allah Ta'ala. Kelompok yang kedua mengatakan apa? Mengatakan kita bisa mengetahui zat Allah Ta'ala dan kita juga bisa mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala. Namun, ada beberapa namun. Namun yang pertama, bahwa mafhum-mafhum tersebut, fahaman-fahaman kita tentang sifat tersebut, yakni sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut, dia memiliki wujud. Dia memiliki keberadaan. Ini namun yang pertama. Namun yang kedua, bahwa sifat-sifat yang memiliki keberadaan tadi itu, maka wujudnya dan keberadaannya berbeda dengan wujud zat Ta'ala. Berbeda dengan keberadaan hak Ta'ala. Jadi, si sifat punya wujud sendiri, si Allah Ta'ala punya wujud sendiri. Si sifat punya wujud sendiri, si Allah Ta'ala memiliki wujud sendiri. Oke? Nah, di sini nanti ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Sebagian mengatakan bahwa sifat ini dia harus kadim. Ada yang mengatakan sifat ini dia hadis. Ala kulli hal ini perbedaan pendapat yang masyhur di pembahasan ilmu kalam. Kita tidak mau terlalu masuk ke dalamnya. Jadi ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa si sifat-sifat tersebut dia memiliki wujud sendiri. Di mana wujudnya itu berbeda dengan wujud Allah Ta'ala. Dan kita juga sudah memberi kritikan dan memberi iskalan kepada dua kelompok ini. Iskalan kita yang pertama apa? Iskalan kita yang pertama bahwa kalau seandainya kita tak bisa mengenali Tuhan, kita tak bisa memahami Tuhan, kita tak bisa mengetahui dan memakrifati Tuhan, kita tak mengetahui, tak mengenali, tak memakrifati sifat-sifat Tuhan, lalu mengapa di Quran disuruh memakrifati? Riwayat-riwayat mengatakan awaluddin ma'rifatullah dan sebagainya. Lalu itu untuk apa itu? Satu. Yang kedua, kritikan kita kepada mereka, kita mengatakan
meyakini bahwa kita tidak mengetahui Tuhan dan meyakini bahwa kita tidak mengetahui sifat Tuhan dan meyakini bahwa kita tidak mengenali asma-asma Tuhan, itu bertentangan dengan fitrah kita. Bertentangan dengan fitrah kita. Kenapa? Karena fitrah kita menyatakan kita bisa mengenali Tuhan, kita bisa memahami sifat-sifat. Namun bagaimana ini? Nanti kita bahas. Bagaimana mengenali Tuhan dan sifat-sifatnya nanti. Makanya kita katakan, dan ini kunci banget. Minggu kemarin kita sudah sampaikan, dan ini kunci banget. Apa itu kuncinya? Kalaulah yang kalian maksud kita tidak bisa mengenali Tuhan, maksudnya adalah kita tidak bisa benar-benar menguasai Tuhan, bahwa maksudnya ketika yang dimaksud bahwa kita tidak bisa mengenali Tuhan adalah kita tidak bisa mengenali sebenar-benarnya makrifat kepada Tuhan, bahwa kita tidak bisa sebenar-benarnya membungkus dan membatasi si Tuhan itu, yang bermakna bahwa kita benar-benar tidak bisa mengetahui dari A sampai Z-nya si Tuhan. Kami juga meyakini hal itu, dan kami menyatakan hal itu, dan kami memang meyakini dan menyatakan dan mengamini dan berkeyakinan bahwa kita yang mungkin wujud ini tidak mungkin mengetahui A sampai Z-nya Tuhan. Tidak mungkin mengetahui inti sari zat hakikat Tuhan itu. Tidak mungkin dan mustahil pasti kita tidak akan bisa sampai menyimpulkan zat hakikat Tuhan. Itu tidak mungkin. Kenapa tidak bisa? Kami juga meyakini hal itu. Kamu bilang begitu, kami juga meyakini hal itu. Kenapa tidak bisa? Karena yang namanya membungkus, yang namanya mengetahui secara universal, secara menyeluruh, secara komprehensif, kapan kita dikatakan mengetahui secara universal dan komprehensif dan menyeluruh? Ketika kita menguasai sesuatu itu dari A sampai Z-nya, luar. Dan dengan demikian, kalau seandainya kita mampu melakukan ini kepada Tuhan, berarti kita telah menguasai Tuhan. Berarti Tuhan bukanlah wajibul wujud. Kita lah wajibul wujud. Nah, dan ini bertentangan. Karena kita yakin pasti bahwa kita adalah mumkinul wujud. Maka dengan begitu, terbuktilah bahwa kita tidak bisa membungkus secara komprehensif. Ini apa komprehensif? Apa yang benar? Komprehensif. Ya, ini menyeluruh. Ini sosok berbahasa Inggris. Kita ini orang Indonesia. Ya, ini secara menyeluruh atau bil kulliyah kalau orang Arabnya. Jadi mengetahui secara menyeluruh itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin. Yani mengetahui intisari hakikat Tuhan yang basit itu, yang sederhana, simpel itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin. Dengan dalil yang sama. Namun, kami tidak mengatakan bahwa kalau gitu kita tidak bisa kenal Tuhan. Tidak. Kalau gitu kita tidak bisa mengetahui zat Tuhan, sifat Tuhan. Kami tidak mengatakan. Lalu apa yang kamu katakan? Ini. Lalu apa yang kamu katakan, Yusuf? Apa yang kalian katakan kelompok ketiga? Kalian terus mau ngomong apa? Si kelompok ketiga ini mengatakan yang pertama. Ini kelompok ketiga. Karena kemarin kan kita belum masuk itu kelompok ketiga. Sekarang kita masuk itu. Kelompok ketiga mengatakan yang pertama. Kita bisa mengenali Tuhan. Kita bisa ma'rifati Tuhan. Ini satu. Ketika kita bisa mengenali Tuhan, ketika kita bisa ma'rifati, ketika kita bisa mengetahui Tuhan, ketika kita bisa musyahadah kepada Tuhan, maka bukanlah bermakna bahwa kita mengetahui secara keseluruhan. Sebagaimana yang kita nyatakan sebelumnya, bahwa kita tidak bisa mengetahui secara keseluruhan, secara komplit itu nggak bisa. Lalu apa? Melainkan yang ketiga, kita
si mungkinul wujud ini bisa mengetahui wajibul wujud, bisa mengetahui Tuhan, bisa mengetahui hak ta'ala berdasarkan dan sebatas kemampuan dan potensi yang ada pada AI. Artinya apa? Artinya kita mengintip, seakan-akan kita pakai bahasa huruf saja ya. Jadi seakan-akan kita sedang mengintip wajibul wujud dari celah yang kita punya. Seakan-akan kita sedang mengintip wajibul wujud dari celah. Nah, celah yang kita punya ini adalah potensi yang namanya celah itu kan ya segini ya. Namanya celah itu ya segini. Nah, itulah potensi kita, potensi mungkin. Karena kita mungkinul wujud, maka kita potensinya ya mengintip, istilahnya mengintip. Tapi mengintip siapa? Mengintip hakikat yang tak terbatas. Nah, ketika mengintip hakikat yang terbatas, ketika mengintip hakikat yang tidak terbatas ini, maka tentu dengan lubang sebesar ini kita tidak bisa melingkupi semuanya. Melainkan dengan lubang sebesar ini, paling kita hanya bisa mengambil berapa derajat saja, berapa rentang saja yang kita bisa mampu jangkau. Kan begitu. Nah, artinya kita bisa mengetahui itu. Kita bisa mengetahui hakikat yang tidak terbatas itu. Tetapi sebatas kemampuan kita, sebatas lubang yang kita miliki, sebatas celah yang kita miliki. Ini kelompok ketiga. Dengan demikian, kelompok ketiga mengatakan bahwa sifat Allah Ta'ala itu dia bisa diketahui. Nah, berbeda sama kelompok yang pertama. Yang pertama bilang kita tidak bisa kenal sifat-sifat Tuhan. Kelompok yang ketiga mengatakan kita bisa mengenali sifat-sifat Allah Ta'ala. Arti sama dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua juga bilang kita bisa mengenali sifat Allah Ta'ala. Oh iya, di sisi ini kita sama. Maju ke depan lagi. Apakah si sifat-sifat itu dia memiliki wujud? Iya. Dia juga memiliki wujud. Berarti sama nih sama kelompok kedua. Ya, sampai sini kita sama. Bahwa yang pertama, kita bisa mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, sifat-sifat tersebut juga memiliki keberadaan. Terus bedanya apa dong dengan pandangan yang kedua, dengan kelompok kedua? Bedanya sih. Kelompok kedua mengatakan bahwa wujudnya sifat-sifat tersebut itu berbeda dengan wujud hak ta'ala, berbeda dengan wujud Tuhan, kan? Kalau kita mengatakan apa? Wujud sifat hak ta'ala ini dia adalah wujudnya Allah Ta'ala itu sendiri. Yakni kita mengatakan sifat-sifat ini dia memiliki wujud, memiliki keberadaan dia. Tetapi wujudnya itu adalah si wujud Allah Ta'ala itu sendiri. Bukan wujudnya. Dikatakan sifat ainuzat. Ini yang dimaksud sifat ainuzat. Nah, ketika sifat adalah zat itu sendiri, ketika wujud sifat adalah wujud zat itu sendiri dan bukan sesuatu yang lain, maka zat adalah sifat adalah zat. Satu. Yang kedua, sifat kan bermacam-macam itu. Ada sifat alim, ada sifat hayyun, ada sifat qadir, ada sifat murid, yakni iradah dan sebagainya, mutakalim dan sebagainya. Nah, sifat-sifat ini itu juga sama. Sifat alim adalah qadir. Qadir adalah alim. Kenapa? Karena sifat ainuzat. Ketika semua sifat ini adalah zat itu sendiri dan zat adalah sifat itu sendiri, maka sesama sifat juga satu, tiada perbedaan. Maka alim adalah qadir, qadir adalah alim. Alim adalah mukhtar, mukhtar adalah alim. Qadir adalah murid, murid adalah qadir. Yani memiliki iradah. Dan begitu seterusnya. Dengan sifat-sifat lain, hayyun, qayyum dan sebagainya. Nah, ini adalah pandangan kelompok yang ketiga. Sampai di sini paham ini? Paham, Ustaz.
Oke. Kita tabarukan, saya sedikit membaca matan Asfar Arba'ah ya. Al-Hikmatul Muta'aliyah fil Asfaril Aqliyatil Arba'ah punya Mullah Sadroh. Berkaitan dengan tentang pembahasan yang ini, yang barusan, sedikit saya baca matannya, saya terjemahin, tabarukan dengan dia, karena minggu kemarin saya sampaikan juga bahwa silakan merujuk ke Asfar dan syarahnya Mullah Sadroh terhadap khosyahnya Mullah Sadroh terhadap hikmah Isyraq yang saya sudah terjemahin, teman-teman bisa merujuk nanti. Sepertinya sudah diketik bagiannya itu, karena dia di halaman 4. Nanti kita juga baca matanya, kita lihat gimana. Atau kita baca yang di Hikmat Isyraq dulu, punya Mullah Sadroh yang Hikmat Isyraq. Dikatakan begini, halaman syarah Hikmat Isyraq dengan hasyiah komentarnya Sadrul Muta'allihin Mullah Sadroh, halaman 71. Dikatakan i'lam anna likulli sifatin minas sifatil kamaliyah mafhuman wa wujudan. Mullah Sadroh mengatakan ketahuilah bahwa setiap sifat-sifat Allah Ta'ala itu dia memiliki mafhum dan memiliki wujud. Mafhum yakni pahaman. Mafhum yakni konsepsi, pahaman, tasawur. Jadi bisa dipahami. Yani dia bisa dipahami. Dikatakan ketahuilah ilam anna likulli sifatin minas sifatil kamaliyah mafhuman wa wujudan. Ketahuilah bahwa setiap sifat-sifat Allah Ta'ala itu dia memiliki mafhum yang pertama. Apa itu mafhum? Jadi bisa dipahami. Dan yang kedua, dia memiliki wujud, memiliki keberadaan. Nah, ketika dikatakan dia memiliki mafhum dan bisa diketahui, maka kita sedang menolak pandangan yang pertama. Yang pandangan pertama yang mengatakan bahwa apa? Pandangan pertama yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, dan ketika dikatakan dia memiliki wujud, sampai di sini kita masih sama dengan kelompok yang kedua. Nanti perbedaannya setelah. Wal haq anna laisa makna kauni sifatihi ta'ala aina zatihi anna mafhumatiha al-mutaghayyirata ghairu mutahaqqiqatin hunaka liyalzama at-ta'tilu kama dhahabat ilaihi ta'ifatun minal mutakallimin an-nafina li sifatih. Dikatakan pendapat yang benar bahwa laisa makna kauni sifatihi ta'ala aina zati anna mahmatiha mutaghayyirata ainu ghairu mutahaqqiqatin hunaka liyalzam at-ta'til. Dikatakan ketahuilah pendapat yang benar sesungguhnya bahwa ketika dikatakan sifat Allah itu adalah zatnya sendiri, kan kita mengatakan gitu tuh. Ini kelompok ketiga yang mengatakan apa? Kelompok ketiga mengatakan bahwa sifat Allah adalah zatnya Allah itu sendiri. Sifat ainuzat, sifat-sifat Allah adalah zat Allah itu sendiri. Nah, dikatakan maknanya ini, makna sifat ainuzat, makna bahwa sifat-sifat Allah adalah zatnya itu sendiri, maknanya bukanlah bahwa sifat-sifat itu dia tidak memiliki keberadaan. Bukan ini. Maknanya bukanlah bahwa dia tidak memiliki mafhum. Bukan ini. Liyalzam at-ta'til. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa dia tidak memiliki mafhum, maka kita akan menjadi orang-orang ta'til. Bukan ini. Artinya apa? Artinya kita ini bukan ta'til. Ta'til siapa? Ta'til artinya apa sih? Ta'til itu at-tala yu'attilu ta'tilun, yakni libur. At-tala yu'attilu ta'tilun, yakni libur. Ini otaknya libur, akalnya libur. Ini. Kenapa dia katakan libur? Karena kita tidak bisa paham Tuhan, ya udah urusan Tuhan, sifat Tuhan dan sebagainya, otak kita libur. Ini kelompok ta'til namanya. Libur, otaknya liburan. Nah, makanya kalau otak kita sering liburan, kita juga ada kelompok ta'til. Kan gitu.
Jadi maksudnya sifat ainul zat itu bukanlah bahwa dia tidak bisa difahami, bukan. Ini satu. Berarti kita sedang menolak kelompok yang kama dzabat ilaihi taifatun minal mutakallimin an-nafinan lisifati. Sebagaimana yang ini oleh sebagian dari kelompok-kelompok mutakallim yang menolak sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka inilah yang kelompok-kelompok ta'til itu, di mana mereka mengatakan Allah Ta'ala itu tidak punya sifat, yakni tidak bisa diketahui sifat. Sekarang kita mau menolak yang kelompok kedua. Wala aidon ittisafuhu biha yastalzimu an yakuna laha wujudatun mutaghayiratun mubayiratun liwujudiz zat liyalzam at-tashbih. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua bilang apa? Kelompok yang kedua bilang dia punya mafhum, ya. Dia punya wujud juga, ya. Kan gitu, sama dengan kita. Nah, tetapi dia bilang apa? Wujudnya Allah Ta'ala. Wujud sifat, si wujudnya sifat-sifat ini, wujudnya si sifat-sifat ini berbeda dengan wujud Allah Ta'ala. Ini kan kelompok kedua. Nah, Mullah Sadran bilang maknanya sifat ainul zat itu bukan ini. Walaisa aidon, dan juga bukanlah bermakna ittisafuhu biha, dan bukanlah juga bahwa Tuhan itu tersifati kepada sifat-sifat ini, maknanya bukanlah wala aidan ittisafuhu biha yastalzimu an yakuna laha wujudatun mutaghayyiratun mughayyiratun liwujudiz zat, dan bukanlah bahwa ketika dikatakan Tuhan tersifati dengan zat, maksudnya bukanlah bahwa wujudnya si sifat itu berbeda dengan wujud si Tuhan, bukan. Kan kelompok kedua bilang begitu, bahwa Tuhan punya sifat, nah, bisa diketahui, iya. Sifat-sifat itu memiliki wujud, iya. Tetapi wujudnya beda dengan wujud Tuhan, kan begitu. Mullah Sadran bilang enggak. Yakni maknanya bukan bahwa wujud si sifat itu la wujudatun mutaghayyiratun mughayyiratun liwujudiz zat liyalzam at-tashbih, sehingga akan menjadi seperti orang-orang yang tashbih. Kelompok kedua tashbih. Kama yaquluhu sifatiyun, ya, kelompok sifatiyun, ini orang-orang yang mensifatkan Tuhan tetapi menyatakan bahwa sifat-sifatnya itu dia memiliki keberadaan di mana wujud sifat itu berbeda dengan wujud Tuhan. Nanti di situ juga mereka bertentangan, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sifat-sifatnya itu qadim wujudnya, ada yang mengatakan sifat-sifatnya itu dikatakan ta'ala anit tashbih wa ta'til. Ta'ala yakni maha tinggi. Ta'ala yakni maha tinggi. Berarti ini sifat apa? Sifat salbi. Ta'ala anit tashbih wa ta'til. Jadi maha tinggi Allah dari tashbih dan ta'til. Tashbih yakni apa? Yakni orang-orang yang menyamakan Tuhan dengan selain dirinya, dan ta'til yakni orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak bisa diketahui, maha tinggi Allah dari kehidupan. Wa anil ghuluwi wa juga maha tinggi Allah dari ghuluw. Ghuluw yakni orang-orang yang sesat. Orang yang sesat yakni yang yang berlebih-lebihan. Wa taksir yakni orang-orang yang malas mencari makrifat Tuhan. Jadi kalau ditanya, kamu tahu nggak sifat Tuhan ini? Nggak tahu. Kenapa? Malas saja cari. Orang-orang yang tidak mau belajar, itu disebut mukassir. Ini jahilnya jahil mukassir. Bal yakni maksud. Ini maksud kami bahwa sifat ainul zat itu apa? Jadi kita sekarang nanya ke Mullah Sadran ini, Mullah Sadran, maksud kamu bahwa sifat ainul zat itu apa? Katakan bal wujuduhu allazi huwa zatuhu wa bi'ainihi mansya'u sifatihil kamaliyah min ghairi luzumi takassurin wa infiali. Ini yang dimaksud Sadran ketika dikatakan sifat ainul zat itu maksudnya apa? Yang dimaksud sifat ainul zat adalah hanya ada satu wujud. Tidak ada wujud yang berbeda-beda, yakni wujud Tuhan dan wujud sifat-sifatnya. Si wujud dan satu. Wujudnya Allah Ta'ala, ini zatnya itu sendiri.
wujudnya Allah Ta'ala, yakni zatnya itu, hakikat Allah Ta'ala, itu wujud. Lalu wujud-wujudnya si sifat itu gimana dong? Dikatakan, jadi wujudnya satu, wujud Allah Ta'ala, yakni zat Allah Ta'ala. Nah, sekarang, tetapi kan punya sifat, iya punya sifat. Dan sifatnya juga memiliki keberadaan, iya memiliki keberadaan. Lalu maksudnya apa keberadaannya? Si sifat itu kita bisa fahami dari wujud Allah Ta'ala. Si sifat itu tadi bisa difahami dari wujud Allah Ta'ala. Apakah dia berarti memiliki keberadaan sendiri, yakni apakah berarti dia memiliki keberadaan mandiri? Oh tidak. Kalau dia memiliki keberadaan mandiri, ya berarti kita mengatakan bahwa wujud sifat dan wujud Tuhan itu sudah berbeda. Sedangkan kita mengatakan dia adalah satu. Kita mengatakan dia adalah satu. Maka maksudnya apa? Maksudnya bahwa wujud Tuhan itu asli wujud, yakni hakikat zat Allah Ta'ala. Namun sifat-sifatnya itu gimana? Nah, sifat-sifatnya itu adalah wajah-wajahnya, adalah asma-asma'nya, adalah cerita-cerita Allah Ta'ala, di mana itu bukanlah sesuatu yang di luar dari wujud Allah. Bal wujuduhu allazi huwa zatuhu huwa bi'ainihi man syau sifatihil kamaliyah min ghairi luzumi takassurin wa ilmi. Ini yang dari kitab Hikmat Syarah. Masih ada waktu gak? Oke, saya minta waktu 5 menit lagi ya. Ini sekarang yang dari Asfar, kita baca. Asfar halaman 131. Wa amma anna zatahu la yakunu mashhudan li ahadin minal mumkinat aslan falaysa kadzalik. Wa amma anna zatahu la yakunu mashhudan li ahadin minal mumkinat aslan falaysa kadzalik. Ini apa? Yani mau menolak pandangan si ta'til tadi itu. Si ta'til mengatakan apa? Si ta'til mengatakan bahwa tak ada satu pun dari mungkin wujud yang bisa mengetahui Allah Ta'ala. Kan begitu? Nah, dia bilang, wa amma anna zatahu la yakunu mashhudan li ahadin minal mumkinat aslan falaysa. Dan adapun bahwa zat Allah Ta'ala itu tidak bisa disyuhudin, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui, tidak bisa dikenali oleh setiap mungkinul wujud, sama sekali tidak bisa diketahui, falaysa. Ini tidak demikian. Kami menolak hal. Artinya apa? Artinya bisa diketahui, bisa disyuhudi. Ini hakikat Allah Ta'ala itu, zat Allah Ta'ala itu bisa diketahui. Tetapi gimana? Mengetahuinya gimana tadi kita bilang? Jadi pakai lobang. Jadi kalau antum ingat lobang, ingat Tuhan. Kapan ingat lobang? Ingat Tuhan. Terus apa dong maksudnya? Kamu bilang bahwa Tuhan bisa diketahui. Kamu menolak bahwa Tuhan tidak bisa diketahui, kamu nolak. Terus berarti Tuhan bisa diketahui dong? Iya. Dia bilang bal likullin minha an yulahiza zatahu al-muqaddasata anil hasri wa taqyid bil amkinati wal jihati wal ahyas ala qadri ma yumkinu lil mufad alaihi an yulahizal mufid. Dia bilang melainkan setiap mungkinul wujud, balik kullin minha, setiap mungkinul wujud an yulahiza zatahu al muqaddasah. Ini setiap mungkinul wujud dia bisa mulahadha itu apa? Jadi bisa tawajuh kepada Allah Ta'ala, bisa mengetahui Allah Ta'ala, bisa perhatian kepada Allah Ta'ala, bisa mengenali Allah Ta'ala. Zatnya yang maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari hasar. Hasar yang apa? Yani membatasi. Jadi Allah Ta'ala itu tidak terbatasi oleh apapun. Wa taqyid, maha suci dari ikatan-ikatan. Allah Ta'ala tidak memiliki ikatan apapun, tidak memiliki syarat apapun. Karena apa? Karena kalau Allah Ta'ala sudah terikat oleh sesuatu, maka dia terbatas. Kalau Allah Ta'ala sudah tersyarat sesuatu, maka ketika syaratnya tiada, maka Allah Ta'ala juga tiada. Jadi dia tidak terikat dengan zaman, dan juga tidak terikat dengan arah, tidak terikat dengan tempat. Namun kita bilang bahwa setiap mungkin wujud bisa mengetahui, bisa tawajuh, bisa mengenali Allah Ta'ala, kan begitu. Tetapi sebatas mana? Lobang, kan? Lobang.
ala qadri ma yumkinu lil mufad alai an yulahiz al mufid, berdasarkan sebatas kadar. Ini kadar ya, ini kadar, bahasa Indonesia juga kadar, ini ukuran. Jadi sebatas ukuran ma yumkinu lil mufadi alaihi an yulahiz al mufid. Ini sebatas kita yang terbatas ini sebatas kita yang terbatas ini bisa mengenalinya. Ya, ini seukuran lubang kita yang kita punya. Kalau lubangnya segini, ya melihatnya segini. Lubangnya agak besar, melihatnya besar. Lubangnya misalnya sebesar ember, ya sebesar ember, ngelihat segala sesuatu itu. Jadi tergantung. Semakin orang menyempurna, maka dikatakan semakin orang menyempurna, maka dia akan mengetahui dan Allah Ta'ala dengan juga lebih luas. Ya, ini apa? Ya, ini artinya lubangnya lebih besar. Semakin orang menempa diri, semakin orang memperbaiki diri, semakin orang membersihkan diri, semakin orang ikhlas, semakin orang tidak terikat, semakin orang tidak menjadi hamba dunia, maka juga semakin dia memperbesar skala celah melihatnya. Fakullun minha yanalu min tajalli zatihi biqadri bi'a'il wujudi. Maka masing-masing dari mumkinul wujud itu dia akan mendapat tajalli dari Allah, tetapi sebatas apa? Biqadri bi'a'il wujudi. Sebatas bi'a, yakni mangkok. Sebatas mangkoknya sebesar apa? Kalau kita mangkok Indomie, ya dapatnya segitu. Wadah, kalau kata istilah wadah, mangkok lebih mantap ini. Wadahnya sebesar apa? Misalnya sebesar ember, ya dapatnya ember. Sebesar gelas, ya dapatnya gelas. Sebesar misalnya gentong, ya dapatnya. Sebesar apa? Jadi tergantung wadah. Oke, saya kira ya, nanti kalau kita baca semua, jadinya bukan baca Najib Balaghah, yang baca Sapat hikmah ta'lilat. Oke, saya kira cukup demikian. Ini malam Jumat, tiap suatu golongan itu ada sultannya. Ini setiap sekumpulan itu pasti ada sultannya, pasti ada istilahnya yang utamanya. Misalnya golongan badan, sultannya apa? Jantung. Golongan tanah, sultannya apa? Sultannya Ka'bah. Terus golongan air, misalnya apa? Sultannya Sungai Nil atau Sungai Furat. Golongan bebatuan, tambang, sultannya apa? Dikatakan sultannya itu marjan. Terus golongan tumbuhan, sultannya itu siapa? Sultannya itu korma. Dan itu. Jadi setiap satu golongan, ini satu bentuk golongan itu memiliki sultan. Golongan tahun, maka sultannya siapa? Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau bulan gimana sultannya? Bulan sultannya misalnya bulan Ramadan atau bulan Rajab, bulan Allah. Terus kalau hari gimana? Hari Gadil Khum. Minggu gimana? Minggu sultannya itu adalah malam Jumat. Di dalam satu minggu itu sultannya adalah malam Jumat. Jadi kita cuma membahas itu doang, pengantarnya kebanyakan kata istilah. Itu indahnya kalau kita ngobrol sama Yusuf, panjang lebar, padahal cuma bilang malam Jumat itu lebih utama dari yang lain. Biar lebih panjang lagi. Jadi malam Jumat, mau menyampaikan bahwa malam Jumat itu bukan hal yang biasa gitu. Tapi kan perlu bumbu-bumbu biar sedap. Jadi malam Jumat itu bukan malam yang biasa. Orang juga kalau mau pesugihan, misalnya kita ya harus bahas. Gimana orang kalau mau pesugihan, mau nyantet, mau apa itu, makanya malam Jumat itu cepet banget. Kliwon dan sebagainya kan. Jadi malam Jumat itu bukan malam yang sembarangan. Malam Jumat itu malam yang ditunggu-tunggu, baik bagi para wali Tuhan maupun bagi para orang-orang berbuat onar dan jahat di alam takwini ini. Malam Jumat juga biar jadi. Di malam Jumat ini
meminta untuk seluruh mukminin mengingat di mana yang telah semoga Allah mengampuni mereka, semoga menutup mata dari ketergelinciran memasukkan dalam golongan orang-orang dirahmati, masuk dalam golongan orang Yunadihu ya Rabbah, ini orang-orang yang memanggil Tuhan dengan Rabbah, ini digolongkan dengan para wali. Begitu juga untuk ayah ibu kita, paman, adik, kakak, nenek, anak famili kita semua. Anak istri yang telah meninggal, dan juga para guru-guru kita, khususnya yang mulia Ustaz Hasan Abu Umar Allah darajatah, dan juga untuk Ustaz Nafsi, Kang Jalal, Pak Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar di Kota Palu, dan juga untuk Ustaz yang telah mendahului kita, mencucuri mereka dengan faiz-faiznya, menerangi dori, mengangkat derajat, dan juga untuk ulama kita khususnya bisa situ, serta untuk saudara-saudari kita yang masih hidup, semoga Allah mengampuni mereka, mukminin-mukminat di mana kita, mengampuni kita, memudahkan urusan, lancar urusan, memudahkan mereka membayar hutang dan kantung-kantung dunia ini, melancarkan urusan-urusan mereka, dan juga untuk ustaz-ustaz, ulama-ulama dan kita yang masih hidup, semoga memuliakan mereka, panjang usia mereka, tambah keberkahan dalam hidup kita, khusus terhadap Muazzam Sayyid Ali Khamenei Hafizah, dan juga untuk orang-orang yang sakit, semoga menyembuhkan mereka, mengangkat kesakitan mereka derita, dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka, memberikan sesuatu baik, dan juga untuk semua, semoga dimudahkan dalam setiap urusan, dilancarkan, dan berkah hidupnya, insyaallah Allah berkah dalam wilayah Amirul Mukminin. Dan untuk keseluruhan yang menjalankan Fatihah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, fadol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Melanjutkan tentang tadi itu, ada satu pertanyaan tuh. Karena buat anak yang benar tentang segala sesuatu itu pasti ada sultannya. Nah, mungkinul wujud itu pasti mengenal siapa Tuhannya. Artinya kalau misalnya manusia adalah mungkinul wujud, di dalam diri manusia itu pasti ada sultannya. Nah, apakah yang menjadi sultan bagi diri manusia untuk memarifati Allah Subhanahu wa taala itu fitrah atau akalnya? Kron. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda pandangan, berbeda pendapat. Jadi kalau para filosof menyatakan yang menjadi sultan itu akal, tapi kalau urafa mengatakan yang menjadi sultan itu ubah usia, yakni fitrah manusia. Ubah usia, yakni fitrah manusia. Ini urafa. Jadi berbeda pendapat. Misalnya ini di kitab Tamhidul Qawaid, kitab Irfan, si penulisnya Waiduddin Ali Turkah, Ibni Turkah, biasa dipanggil. Ketika membahas tentang akal dan fitrah itu, qala wala nusallim annal aqla la yudriku kullama yudraku fituril ladzi wa fawqal na'am anna minal asya'il khafiyah ma la yasilu ilaihi al-aqlu wa la yudriku illa bi quwwatin ukhra hiya asyrafu minhu wa amal asya'ul baqiyah fa kullu ma yudraku bitilkal quwwah yudraku aidan bil ab. Jadi bagi para urafa
akal itu yakni bermakna lebih umum daripada pandangan filosof. Jadi kalau orang filosof bilang akal itu apa? Filosof bilang gini nih. Naam, annal aqla alladhi yaquluna bihi wa yu'abbiruna 'anil ulum al-mansuba ilahi bil ulumi rasmiyah innama yuriduna bihi al-quwa al-fikriyah. Jadi para filosof itu memaksudkan bahwa yang dimaksud dengan akal itu yakni daya berpikir. Itu akal. Daya berpikir itu akal. Itu bagi para filosof. Dan para filosof mengatakan bahwa sultannya insan yakni akal. Siapa yang akalnya kuat dia akan sampai. Karena apa? Karena para filosof itu bermain di istidlal, di burhan, di dalil. Sedangkan Urafa bilang enggak. Sultannya manusia itu adalah daya kudsiyah itu, buah kudsiyah itu, atau fitrah. Atau dia bilang atau bisa juga kita sebut dengan akal, tetapi bukan akal yang dimaksud para filosof, melainkan akal bermakna umum. Nah, ini dia bilang ala anna, yakni para urafa, ala anna naqulu kullu ma yudriku maknan kulliyan aw haqiqatan kulliyatan yasduqu alaihi haddul aqli wa ismu. Ini segala sesuatu yang bisa mengetahui hal-hal yang bersifat universal, hakikat-hakikat universal itu bisa diketahui olehnya, maka si orang itu, si sesuatu itu dia adalah akal. Mau dia daya fikir atau bukan daya fikir. Seperti apa? Seperti fitri. Fitriah insan ini dia bukan daya fikir, tetapi bisa mengetahui hakikat-hakikat universal. Jadi berbeda pandangan antara Pak dan filosof berkaitan dengan sultan pada insan. Oke. Nah, para urafa itu memulai dalam pengenalan Tuhannya itu, argumentasi yang dibangun itu berdasarkan kaidah-kaidah akal tentunya ya. Itu sebagai yang kedua atau menjadi awalan itu. Nah, filosof menggunakan sebaliknya atau gimana itu? Urafa itu tidak menentang akal ya. Jadi kan dikira bahwa para urafa itu menentang akal. Mereka hanya mengatakan bahwa hal-hal yang bisa diketahui akal ini, akal bermakna daya pikir. Hal-hal yang bisa diketahui daya akal ini itu tidak bisa mengantar orang pada hakikat sesuatu. yakni tidak bisa mengantarkan orang pada kejelasannya sesuatu, melainkan orang harus dicicipin. Misalnya contoh gini, saya mau sampaikan tentang madu ke Bapak. Saya jelasin madu, seabrek sudah saya jelasin madu itu warnanya agak kekuning-kuningan, rasanya manis, gini, kental, fulan, dari tawon, dari lebah ini. Saya jelasin dengan beribu-ribu juz. Tetapi hal itu tidak akan bisa mengantar bawa pada hakikat si madu itu. Itu bagi para urafa. Lalu gimana caranya? Jalannya ya saya bawa Bapak ke bustan, yakni ke taman madu. Ini loh taman madu. Fa'ina matwallu fasama wajhullah. Kemana saja Bapak menghadapkan wajah, di situ adalah madu. Silakan cicipin. Ketika dicicip, maka tidak perlu lagi dalil-dalil ini. Ngapain pakai dalil? Orang saya sudah nyicip, orang saya sudah rasain, saya sudah makan. Mau Yusuf jelasin sejuta dalil tentang madu sudah tidak. Ya, paham. Ini Anda pernah baca itu hadis tentang Imam Ja'far tentang akal itu. Kira-kira teksnya yang Anda mungkin antum ingat, tapi teks bahasa Indonesia kira-kira begini. Dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam, akal adalah hadiah gratis dari Tuhan kepada manusia. Dengan akal manusia mampu membedakan baik dan buruk. Nah, akal yang dimaksud oleh hadis itu apakah akal daya pikir atau akal dalam bermakna umum? Akal di sini akal yang bermakna daya pikir itu, yakni yang warna biru. Ada usul kafi jilid 1. Ya, yang warna biru tapi yang jilid 1. Akal yang bermakna daya pikir. Sahabat nanya Imam Shadiq alaihi salam, dibilang akal itu apa? Qala ma ubida bihir rahman waktu siba bihir jinan. Imam Shadiq alaihi salam bilang
akal itu adalah sesuatu yang dengannya Allah Ta'ala itu disembah. Dan akal itu adalah sesuatu yang dengannya surga itu bisa didapatkan. Qala qultu alladzi kana fi Muawiyah. Lalu yang di Muawiyah itu apa dong itu kalau bukan akal? Nah, dikatakan qala tilkan nakro, tilka syaitanah. Yang dipunya Muawiyah itu bukan akal tetapi syaitanah. Yani apa? Yani picik. Wa hiya syabihatun bil akli walastu bil akli. Nah, itu bukan akal tetapi yang mirip dengan akal. Syaitanah itu mirip dengan akal. Nah, hadis ini bermakna akalnya urafa. Kalau yang hadis ini itu akalnya urafa. Kenapa? Karena bedain tuh antara akalnya si Muawiyah sama akalnya para mukmin. Karena si Muawiyah juga punya daya pikir. Dia bisa berpikir. Daya pikirnya justru mengantarkan dia untuk menikmati. Jadi gini nih, manusia ini punya dua dimensi ya. Insan ini punya dua dimensi. Dalam pembahasan Irfan dikatakan, bentar, Ana bawain matanya. Dikatakan manusia itu punya dua dimensi. Ada dua kutub, yakni walihada ulima min hadza halaman 165 Tamhidul Qawaid halaman 165. Ulima min hadza annal martabatal insaniyah, yani manusia ini ahadiyatu jam'in. Dia adalah satu hal yang komprehensif, satu hal yang satu kesatuan, tidak terpisahkan. Bihasabab kulli wahidin minat afain. Ada dua sisi itu. Apa dua sisi itu? Ini nih barusan. Apa dua sisi itu? Tarafiz zuhuri wal izhar. Dua sisinya itu yang pertama sisi zuhur, yang kedua sisi izhar. Apa itu zuhur? Apa itu izhar? Masih tidak paham? Izhuwa bil hakikati majma'u bahil qabili wal fa'il. Yakni apa? Yakni ada sisi kabil, ada sisi fa'il. Zuhur yakni zuhur yakni kabil, izhar yakni fa'il. Dengan kata lain, apa itu kabil, apa itu fa'il? Masih tidak paham. Kabil yakni nerima, fa'il yakni pencipta. Apa itu masih tidak paham? Bentar. Walihaza yu'abbaru an hakikatihi biqausil wujubi wal imkan. Maksudnya kabil dan fa'il yakni imkan dan wujub. Jadi insan ini punya dua dimensi, punya dua sisi. Ada sisi kabil, ada sisi fa'il, sisi izhar, sisi zahir, sisi wujub, sisi imkan. Dengan kata lain, sisi Tuhan, sisi makhluk. Nah, ini. Manusia punya dua dimensi ini. Manusia punya dua dimensi ini. Ada sisi ilahiyahnya, ada sisi kauniyahnya. Ada sisi ilahiyahnya, ada sisi kauniyahnya. Nah, sekarang ketika manusia memiliki dua dimensi, memiliki dimensi kauniyah dan ilahiyah, yakni wujud dan imkan, zahir dan izhar, fa'il dan kabil tadi, berarti bisa saja sebagian manusia dia akan lebih mengedepankan dimensi kauniyah atau dimensi sifatnya itu tadi, atau dimensi si qabilnya tadi itu, atau dimensi si rendahnya tadi itu. Nah, ketika dimensi ini yang diutamakan, maka dia lebih rendah daripada hewan. Ini ketika kan kita punya dimensi imkan dan dimensi wujud, dimensi bawah, dimensi atas tuh, dimensi kanan, dimensi kiri tuh. Kalau kita lebih mengedepankan dimensi kiri kita, dimensi imkan kita, dimensi mungkinnya kita, dimensi rendahnya kita itu, maka kita akan jauh lebih rendah daripada binatang. Tetapi ketika kita mampu mengedepankan dimensi ilahiyah kita, sehingga dua-dua ini berjalan rampung rapi, maka kita menjadi mazhar tam istilahnya, atau tajalli sempurnanya hak ta'ala. Nah, si Muawiyah itu kan dua dimensi tadi kita bilang tuh. Ada dimensi setannya dan dimensi
malaikatnya, istilahnya begitu. Dimensi imkan, dimensi wujud kan begitu. Di Muawiyah itu dia mengikuti tabiat badan, mengikuti keinginan badan, mengikuti hawa nafsu badan. Yani apa? Yani badannya mau dia berleha-leha, badannya mau dia bertenang-tenang, badannya mau dia bernyaman-nyaman, badannya mau dia jadi penguasa, badannya mau dia menguasai semuanya, badannya mau dia jadi pemimpin, dan terus. Dia mengikuti itu tuh. Makanya dia juga punya akal. Akal yang mana? Akal yang daya pikir. Tapi dia tidak punya akal yang bermana fitrah. Dari sisi itu bisa, karena ada sisi terakhir itu dalam sisi dimensi manusia, sisi ketuhanan dan sisi kemakhlukan, ini nanti bisa masuk ke bab asfar ini. Ya, nantilah pelan-pelan kita. Yes. Oke, Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi yang dimaksud daya pikir, akal di daya pikirnya itu apakah daya pikir yang dimaksud dalam berimajinasi gitu ya? Misalnya seorang ahli atau mungkin seorang penemu listrik seperti Thomas Alva Edison, atau mungkin penemu bermacam-macam orang-orang yang punya yang menemukan misalnya telekomunikasi, ada juga yang menemukan diesel dan lain sebagainya. Itu kan sebelum ditemukan hasil produk teknologinya itu kan mereka berpikir, dalam arti berimajinasi. Apakah yang dimaksud itu berpikir untuk berimajinasi itu ya? Karena itu kalau dalam bahasa Arab waham ya mungkin. Demikian, terima kasih. Afwan, mamnun pertanyaannya, terima kasih. Di dalam pembahasan indra itu terbagi menjadi dua. Ini ada indra materi, ada indra batin. Ada indra zahir, ada indra batin. Indra zahir ini yang 5 ini, yakni mengecap, mendengar, perasa, meraba, dan melihat, pencium, mendengar, peraba, perasa, mengecap. Ini yang 5. Sedangkan indra batin itu juga ada 5. Tapi ikhtilaf ya. Yang indra batin ini ikhtilaf. Misalnya Syekh Israq dan nerima yang 5 itu. Jadi 5 ini punya si Masyain, yakni Syekhul Rais Ibnu Sina. Tapi Syekh Israq menolak. Lalu Mullah Sadra kembali menegaskan bahwa ada 5. Apa itu 5 indra batin kita? Yang pertama disebut dengan hissi mushtarak. Yang kedua disebut dengan daya khayal, kuwah khayal. Yang ketiga disebut dengan wahimi, daya wahmi. Yang keempat disebut dengan hafizah, yakni penyimpan. Dan yang kelima disebut dengan mutasarrifah. Nah, mutasarrifah ini ada 2. Mutasarrifah itu nanti ada yang mutakhayyilah, ada yang mutafakkirah. Nah, yang antum bilang berimajinasi itu yang dia mutasarrifah, mutakhayyilah. Jadi satu daya tetapi 2 kerja. Satu daya 2 kerja. Gimana itu? Jadi awal hissi mushtarak. Hissi mushtarak itu kerjanya ngapain? Hissi mushtarak itu dia mengambil impuls dari 5 indera materi yang di luar. Kita melihat, kita mendengar, kan begitu. Ini semua yang kita terima dari luar ini kan materi semua. Lalu gimana bisa berubah jadi ilmu? Itu diimpuls, diserap oleh si hissi mushtarak namanya. Daya mushtarak, kuwah mushtarak. Ada daya mushtarak di aktivitas. Dikatakan kepala itu dibagi 3, bagian depan, tengah, sama belakang. Nah, yang depan ini nanti ada 2 bagian. Bagian depan, tengah, belakang. Yang depan ini juga ada bagian. Ada 2 bagian. Ada bagian depannya, ada bagian belakangnya. Yang tengah juga 2 bagian. Bagian depannya, bagian belakangnya. Gitu. Nah, yang di depan ini, 2 bagian. Yang paling depannya itu disebut hissi mushtarak tadi. Yang agak belakangnya sedikit itu disebut dengan daya khiyal.
Nah, dan daya hissi mustarak tadi kita jelasin. Jadi dia yang mengimpuls dari luar-luar ini untuk diserap ke dalam, kan begitu. Tetapi dia sifatnya itu hanya semacam menerima lalu memberi. Dia tidak bisa nyimpan itu, dia tidak punya memori di situ. Dia tidak punya RAM, dia tidak punya flash disk, dia tidak punya tempat penyimpanan di situ. Dia tidak punya tempat penyimpanan. Dan yang dia serap itu sifatnya juz'i semua, bukan ya? Sifatnya juz'i semua. Tapi dia bisa tidak bisa menyimpan. Nah, lalu disimpannya di mana? Disimpannya di daya khiyal tadi. Di daya khiyal. Jadi daya khiyal itu adalah tempat menyimpan hal-hal yang juz'i, hal-hal yang partikular, yang diterima dari si mustarak. Lalu di bagian tengah juga ada dua. Yang pertama itu si wahmi tadi itu. Wahmi ini kerjanya ngapain? Si wahmi ini dia mengambil hal sifat universal, dia mengambil hal yang bersifat universal. Yani kita sudah bisa membandingkan satu dengan yang lain. Kita bilang ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ini lebih jauh, ini lebih dekat dan sebagainya. Tetapi dia tidak bisa mengambil hukum, yakni dia tidak bisa menyimpulkan. Dia tidak bisa mengambil hukum kulli. Dia secara global bisa tuh, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Tetapi terus ambil kesimpulan, dia tidak bisa tuh, wahmi ini dia tidak bisa kerja begitu. Jadi dia menyerap hal-hal yang bersifat kulli, dia menyerap hal-hal yang bersifat kulli. Tetapi kullinya itu bukan kulli yang dia bisa diambil untuk kesimpulan. Si daya wahmi ini juga sama halnya seperti si hissi mustarak. Jadi dia tidak punya memori, dia tidak punya tempat penyimpanan, tidak punya hard disk. Jadi harus disimpan di suatu tempat nih. Nah, di mana disimpannya? Disimpannya disebut di daya hafizah. Di daya hafizah. Makanya orang bilang hafiz. Hafiz itu, yakni kalau daya hafizahnya kuat, maka orang bisa jadi hafiz Quran, laju balaga dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah daya mutasarrifah. Daya mutasarrifah ini dia ada dua model. Ada daya mutasarrifah yang mutakhayilah, ada daya mutasarrifah yang fikriyah. Nah, yang fikriyah yang tadi kita bahas daya fikri. Yang mutakhayilah, pesan Pak Fajar sampaikan bahwa dia berimajinasi. Jadi dayanya sama, tetapi ruang lingkupnya berbeda. Perbedaannya di mana nanti? Perbedaannya di hasil kinerjanya. Ketika si daya fikriyah, maka dia akan mampu membuat satu kesimpulan dari sebagian runutan, misalnya mukadimah 1, 2, 3, 4, ini kesimpulannya. Ini daya fikir namanya. Tapi kalau imajinasi tidak demikian. Imajinasi itu dia menyusun 1, 2, 3, 4, tetapi tidak bisa mengambil satu kesimpulan. Jelas ini Pak Fajar? Sementara saya tangkap dulu karena seperti apa yang disampaikan Mas Bandi tadi, ini bisa panjang gitu, artinya tidak masih banyak bab yang memang terkait dengan hal-hal seperti tadi. Ya mungkin ke depan akan semakin lebih banyak lagi dan mungkin akan lebih kompleks lagi. Terima kasih Dad. Insyaallah. Afwan. Ana mohon pamit dulu ya. Ana ada janji sama orang, udah lewat waktunya. Maaf juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.